Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ni'amih. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa habibih. Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, saudara-saudari sekalian yang berhadir dalam pagi yang penuh berkah ini insyaallah. Puji dan syukur senantiasa kita hadirkan dalam hati kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat, rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah menyampaikan umur kita hingga hari ini tanggal 23 Ramadan ya. Tanggal 23 Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita dengan seluruh keutamaan dan fadilah yang Allah janjikan untuk kita, yang Allah janjikan untuk semua hambanya di bulan Ramadan, terutama dengan memperoleh keutamaan beribadah di malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu rahimakumullah, pagi ini kita insyaallah akan lanjutkan tadabbur surah Al-Baqarah yang sudah memasuki insyaallah ayat 135 ya, halaman terakhir daripada juz pertama daripada Al-Qur'anul Karim ya. Alhamdulillah tidak terasa ternyata kita sudah akan menyelesaikan pada hari ini halaman terakhir daripada juz 1. Sebuah capaian yang tentunya patut kita syukuri, yang mana mungkin kalaulah bukan bulan Ramadan ya, kita hampir tidak memiliki kesempatan atau tidak memiliki waktu untuk mentadabburi ya, atau bahkan mengkaji firman-firman Allah dalam Al-Qur'an ini, yang sesungguhnya untuk itulah Al-Qur'an ini tujuannya diturunkan oleh Allah kepada kita, bukan hanya sekedar dibaca setiap hari, tapi agar Al-Qur'an ini menjadi hidayah, menjadi berkah bagi kehidupan kita, maka dia haruslah ditadabburi ya, direnungi dan difahami dan dipelajari makna-makna dan isi kandungannya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan berkah Ramadan, hari ini kita akan masuk ke ayat yang 135. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk kepada tadabbur ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini masih kelanjutan daripada cerita yang sebelumnya tentang dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, begitu juga orang-orang Nasrani yang dalam kajian kemarin kita menceritakan tentang kabar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan tentang keteguhan keyakinan Nabi Ibrahim dan tentang keikhlasannya dalam menjalankan perintah Allah, yang mana Nabi Ibrahim ini adalah penghulunya atau bapak moyangnya para nabi dan para rasul, baik dari kalangan Bani Israel dan begitu juga dari kalangan Nasrani dan begitu juga daripada kalangan orang-orang Arab itu sendiri, sehingga Allah angkatkan cerita tentang Nabi Ibrahim yang kesimpulannya Nabi Ibrahim itu adalah seorang muslim, seorang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mempersekutukannya, dan bahkan Nabi Ibrahim ya dan anak cucunya senantiasa mewasiatkan kepada anak dan cucunya dan keturunan mereka sampai hari kiamat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam ayat 135 ini Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah menyebut tentang reaksi ya atau balasan daripada orang-orang Yahudi atau orang Yahudi dan orang Nasrani ketika telah diceritakan kepada mereka tentang bapak mereka Ibrahim alaihissalam, bagaimana dulu agamanya, bagaimana dulu akidah dan keyakinannya kepada Allah. Lalu mereka tetap membangkang begitu ya, tetap ngeyel dan tetap mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, kata mereka, dan mereka berkata, jadilah kamu wahai Muhammad dan sekalian pengikutmu hudan aw nasara ya,
baik orang Yahudi atau orang Nasrani. Jadi yang berkata ini semuanya ini, orang Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad, jadilah kalian orang Yahudi, orang Nasrani juga demikian berkatakan, jadilah kalian orang Nasrani. Maka kalian akan mendapatkan petunjuk, tahtadu. Bisa kita bayangkan setelah diberikan begitu banyak hujjah, begitu banyak bukti, ya, begitu banyak kabar dan berita yang datang dari Allah langsung, yang persis sama dengan apa yang mereka baca dalam kitab mereka sesungguhnya, tapi mereka justru mengatakan, ya, kunu hudan au nasara. Jadi orang Yahudi sajalah kalian, wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu, atau jadi orang Nasrani sajalah, ya. Nah, kemarin kalau tidak salah ada yang bertanya perbedaan kalimat Yahud, Hud, ada Hadu. Ya, semua itu adalah sinonim yang berasal daripada kata-kata yang sama yang bermuara kepada Yahudi, ya. Ada dalam Al-Qur'an disebutkan al-Yahud, kadang-kadang Hud, kadang-kadang Hadu, ya. Di dalam Al-Qur'an yang semuanya berarti Yahudi. Dan Yahudi ini adalah keturunannya Bani Israel. Dan entah kenapa ketika di zaman Nabi Muhammad ini mereka lebih sering disebut dengan Yahudi, ya. Kita amati dari awal kemarin, saya juga baru memperhatikan, ya. Ternyata kalau sudah berbicara tentang kaum Bani Israel yang ada di sekitar Rasulullah SAW, Al-Quran lebih banyak menggunakan kata-kata Yahud, al-Yahud, ya, orang-orang Yahudi. Sedangkan Bani Israel lebih sering disebut pada zamannya Nabi Musa alaihissalam, dan begitu juga di zaman Nabi Isa. Nabi Isa pun juga sudah lebih sering disebut dengan An-Nasara, atau orang-orang Nasrani, orang-orang yang menolong Nabi Isa alaihissalam. Nah, kata mereka, jadilah Yahudi atau Nasrani, kalian akan mendapatkan petunjuk, ya, kalian akan selamat, kata mereka. Kemudian kata Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa. Katakanlah wahai Muhammad, bahkan kami hanya akan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus. Yang tadi sudah diceritakan di ayat-ayat sebelumnya. Yang kalian juga mengetahuinya, Ibrahim itu juga ayah daripada penghulunya Nabi kalian, yaitu Nabi Yakub, ya, yang merupakan cucu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Yakub ayahnya Ishak, Ishak anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kata Nabi Muhammad, ayo kita ikuti saja milahnya Nabi Ibrahim, ya, yang merupakan tempat persatuan kita semua. Baik kakek buyut kami orang Arab, kakek buyut kalian orang Bani Israel, semua bermuara kepada satu nabi, ya, satu nabi ulul azmi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mari kita ikuti saja milahnya Ibrahim ini, agamanya, keyakinannya, ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersifat lurus, hanifa, ya. Hanifa berarti lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak pernah menjadi orang yang musyrik. Orang yang musyrik, yang menyembah berhala, yang mengatakan Tuhan punya anak, ya, yang mentigakan Tuhan dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim itu dulu tidak pernah menyeru kepada kemusyrikan sebagaimana yang saat ini kami serukan kepada kalian melalui Al-Qur'anul Karim. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan setelah diperintahkan kepada Nabi Muhammad, qul bal millata Ibrahim, tapi ikutilah milahnya Nabi Ibrahim, ditambah lagi oleh Allah, qulu amanna billah. Katakanlah wahai Muhammad, dan begitu juga katakanlah wahai orang-orang yang bersama engkau wahai Muhammad, karena jamak, ya, katakanlah kalian semua amanna billah. Jadi yang disuruh berkata di sini amanna billah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang ada bersama beliau. Amanna billah wa ma unzila ilaina. Kami telah beriman dengan Allah dan dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa-apa yang telah pernah diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Ismail, dan Nabi Ismail alaihissalam, wa Ishaq, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ishaq alaihissalam, dan bahkan wa Yaqub, dan kepada Nabi Yaqub alaihissalam yang merupakan penghulunya nabi-nabi mereka Bani Israel, bahkan wal asbaq. Wal asbaq ini adalah sebutan untuk 12 orang anaknya Nabi Yakub, yang diantaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan kata Nabi Muhammad, kami beriman dengan Ibrahim, dengan Ismail, dengan Ishak, dengan Yakub, bahkan dengan anak-anaknya Nabi Yakub, yaitu al-asbaq alaihimussalam ajmain. Wa ma utiya Musa. Nah, bahkan kami juga beriman dengan apa-apa yang diberikan kepada Nabi Musa, bahkan juga wa Isa, dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa ma utiyan nabiyyuna bir rabbihim, dan semua apa-apa yang diberikan kepada para nabi-nabi
selain nabi yang tadi disebutkan nama-namanya. Artinya keimanan Islam ini adalah keimanan yang univers yang lengkap ya. Beriman dengan seluruh nabi yang pernah membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, bahkan juga nabinya mereka, Nabi Musa alaihissalam, bahkan nabi orang Nasrani juga Nabi Isa alaihissalam, dan semua nabi-nabi yang diberikan kepada mereka Alkitab, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami ini orang Islam tidak pernah membeda-bedakan antara satu pun di antara para nabi-nabi yang tadi telah kita sebutkan. Tidak seperti kalian wahai orang Yahudi dan orang Nasrani, kalian hanya mengidolakan nabi kalian yang dalam tanda kutip itu pun kalian maksiati sepanjang waktu. Kalian cuma hanya memuliakan nabi kalian, Nabi Isa alaihissalam, yang di dalam kitab Injil itu sendiri disebutkan secara lugas, gamblang, akan datang ya, akan seorang nabi yang akhir zaman yang bernama Ahmad. Ya, wa idz qala Isa bin Maryam dalam surah As-Saff, ya'ti min ba'dis muhu Ahmad, akan datang kepada setelahku seorang nabi yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad alaihissalam. Itu dikhabarkan langsung oleh Nabi Isa kepada pengikutnya, tapi mereka tidak mau mengimaninya. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashshira. Wahai Bani Israel sekalian, ya, sesungguhnya aku adalah rasul untuk kalian, utusan Allah untuk kalian, membenarkan apa-apa yang datang pada sebelumnya, dibenarkan oleh Nabi Isa ini Alkitab, Taurah dan ajarannya. Kemudian wa mubashshira, dan aku datang membawa kabar gembira kepada kalian semuanya. Wa mubashshiran bi rasul, memberi kabar gembira dengan kedatangan seorang rasul, kata beliau, min ba'di, langsung setelah aku, yaitu namanya ismuhu Ahmad. Ya, yaitu namanya Ahmad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama lain daripada nabi kita adalah Nabi Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ya, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Tatkala Nabi Isa itu datang dengan bukti-bukti ya yang menunjukkan kenabian beliau, malah pengikutnya orang-orang Bani Israel yang ada di zaman beliau itu mengatakan ini adalah sihir yang sangat nyata. Ya, sihir yang sangat nyata, yang karena di antaranya mereka melihat Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati, bisa menyulap burung yang dibuat dari tanah liat, kemudian simsalabim burung tersebut hidup dan terbang, sehingga mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Jadi kita umat Islam tidak pernah membeda-bedakan nabi, la nufarriqu baina ahadin minhum, ya. Tidak pernah kita membedakan satu pun di antara nabi-nabi tersebut, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang tunduk dan patuh serta berserah diri sepenuhnya. Kemudian kata Allah dalam ayat 137 selanjutnya, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ya. Kalau tadi mereka mengatakan kunu hudan au nasara tahtadu, jadilah kalian orang Yahudi atau orang Nasrani, kalian akan mendapat petunjuk. Lalu langsung dibalas oleh Allah, katakan kepada mereka sebaliknya, berimanlah dengan milahnya Nabi Ibrahim, ya, milahnya Nabi Ibrahim yang merupakan nabi kita semua, ya, nabi yang kita beriman semua, dan kami orang Islam beriman dengan semua nabi-nabi tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu, dan jika mereka mau beriman, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tersebut, bimithli ma amantum bihi, dengan seperti imannya kalian, ya, seperti imannya kalian, iman tauhidnya umat Islam, ya, yang percaya dengan rukun Islam yang rukun iman yang 6, termasuk percaya pada para nabi-nabi, yang salah satunya adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ketika beriman dengan Nabi Muhammad, berarti konsekuensinya mengikuti semua ajaran yang beliau bawa, mengikuti semua syariat yang beliau bawa dari Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Kata Allah, kalau mereka mau beriman dengan seperti imannya kalian, faqad ihtadaw, maka sungguh merekalah seharusnya, merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi bukan orang Islam yang dapat petunjuk kalau beriman dengan jadi orang Yahudi atau orang Nasrani, tapi justru sebaliknya, kalau mereka yang mau beriman dengan ajaran Nabi Muhammad, ya, risalahnya Nabi Muhammad yaitu Al-Qur'anul Karim, maka justru merekalah orang yang sesungguhnya yang akan mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Tapi kalau mereka tidak mau beriman, malah berpaling, wa in tawallaw, jika mereka berpaling, ingkar, ya,
mendustakan, fa innama, maka sesungguhnya hum fi syiqaq, mereka telah masuk dalam sebuah permusuhan yang sangat besar dengan Allah, ya, dengan Nabi Muhammad SAW, dengan umat Islam keseluruhan. Dan ini sebuah pemisah, ya. Syiqaq juga berarti firaq, pemisah antara kita. Kalian orang Yahudi, orang Nasrani, kalau nggak mau beriman dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan jadi pemisah di antara kita, yaitu syiqaq, bahkan menjadi permusuhan. Fasayakfikahumullah. Lalu kata Allah, maka jika itu yang terjadi, justru kalian tidak mau beriman, bahkan masuk ke dalam permusuhan dengan umat Islam, fasayakfikahumullah. Ini sebuah ungkapan yang besar, ya. Sebuah ungkapan yang menyatakan bagaimana Allah yatawalla, Allah menanggung, ya, nasib, menanggung hidup, menyelamatkan, menjaga, memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para pengikutnya dengan mengatakan fasayakfikahumullah, maka Allah akan mencukupkan kamu dari mereka. Artinya apa? Allah akan memelihara kamu dari mereka, Allah akan memberikan hajat kebutuhanmu yang tidak butuh kalian kepada mereka. Fasayakfikahumullah, ya. Ini kalimat yang singkat tapi sebetulnya sangat besar maknanya, sangat padat isinya, ya. Allah ketika mengatakan fasayakfi itu artinya telah cukup Allah, cukup dari apa saja yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya untuk melanjutkan dakwahnya, untuk menghadapi intimidasi, permusuhan dari orang-orang yang musuhi agama Allah tersebut. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah, yaitu zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian dalam ayat berikutnya kata Allah, sibghatallah, ya, sibghatallah. Sibghah. Apa itu sibghah, Bapak dan Ibu? Sibghah itu kalau secara letterlek bahasanya semacam celupan. Jadi kalau ada orang membatik, kemudian bajunya dimasukkan ke dalam cawan atau yang berwarna begitu, ya, atau orang sablon baju lah gitu. Ketika dimasukkan baju putih bersih ke dalam air cat atau pewarna yang ada dalam ember, kemudian baju tersebut ditaruh di ember, kemudian direndam mungkin untuk beberapa jam sehingga warnanya menempel di kain tersebut, maka ketika ditarik, diangkat ke atas, ternyata baju tersebut telah berubah warna menjadi warna yang ada di dalam air di ember tersebut, yaitu catnya atau pewarnanya tersebut. Nah, inilah yang maksudnya sibghah. Artinya apa? Inilah celupan dari Allah, celupan keimanan, ya, cetakan keimanan. Allah mencetak keimanan, akidah, syariat bagi orang Islam, bagi Rasulullah SAW dan bagi pengikutnya semuanya sampai hari kiamat, sudah merupakan sibghah yang paling sempurna, ya, celupan yang paling sempurna, yang paling baik, yang tidak ada, alladzi la ya'lu wa la yu'la alaih, tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada sibghahnya Allah ini, atau celupannya Allah, bentukannya Allah, ya, kreasinya Allah, ciptaan Allah. Banyak artinya sibghah itu, ya, tapi kalau kita pahami secara bahasa, sibghah itu adalah cap stem, ya, stempel atau celupan ketika sebuah baju yang putih bersih dimasukkan ke dalam ember berwarna, air berwarna, maka ketika diangkat maka dia telah mendapatkan warna, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan sibghatullah, sibghahnya Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah, maka barang siapa yang lebih baik daripada Allah ketika melakukan proses pencelupan, proses mewarnai, mencap suatu benda, ya, mempatrikan suatu keimanan di dalam dada hamba-hambanya. Tentu Allah yang lebih baik, ya, dibanding mereka yang hanya memperturutkan hawa nafsu mereka. Wa nahnu lahu abidun, dan alhamdulillah karena Allah pemberi sibghah yang terbaik, alhamdulillah kami beriman dengan atau beribadah dengan seutuhnya kepada Allah tersebut, ya. Wa nahnu lahu abidun, dan kami kepadanya menyembah dan beribadah. Kemudian 139 ayat berikutnya Allah mengatakan qul, ya, qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atuhajjunana fillah, apakah kalian mau berdebat dengan kami fillah, ya, berdebat dengan kami soal Allah, ya, berdebat soal Allah, siapa yang lebih mulia di antara kita, ya, apakah kalian atau kami, dan kalian ingin mendebat kami tentang syariat ajaran kami,
yang semuanya sama dengan yang dulu Allah turunkan kepada kalian. Kata Rasulullah, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian mau berdebat dengan kami begitu? Apakah kamu berhujjah, berdebat dengan kami? Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Padahal Tuhan itu atau Allah itu adalah huwa rabbuna. Dia adalah Tuhan kami, Tuhan kita nih, kita orang Islam, wa rabbukum. Dan begitu juga dia adalah Tuhan kalian. Kenapa kita harus berdebat? Ya, kenapa kita harus berdebat padahal ajaran kita sama asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah, sudahlah, tidak usah berdebat, tidak usah saling mengintimidasi. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Kalian enggak mau beriman, silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Ya, silahkan kalian dengan agama kalian. Kami sudah dakwahkan, sudah kami seru. Kalian tidak mau beriman, silahkan. Kalau kalian masih ingin tinggal bersama kami, kalian harus membayar jizyah, bayar pajak. Kalau nggak mau masuk Islam, ya hidup di negara orang Islam, bayar pajak. Dan kedudukan mereka kalau sudah bayar pajak persis sama, tidak ada perbedaan sedikit pun dengan orang-orang Islam dari sisi keselamatan, dari sisi fasilitas, dari sisi perlindungan dan lain sebagainya, sama sejajar dengan orang Islam, tapi dengan syarat bayar jizyah. Kalau nggak mau beriman, silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kalian mau berongrong kami, mau mengganggu kami, ya, melakukan kegiatan-kegiatan makar, mempengaruhi pengikut-pengikut kami bersama orang-orang munafik, orang-orang musyrik, maka kalian akan berhadapan dengan kami dengan hukum Allah yang nantinya akan diperangi dalam Al-Quran ketika diperintahkan untuk memerangi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang melakukan makar kepada umat Islam. Jadi kalau tidak mau begitu, sudah, silahkan, kata Rasulullah, lana a'maluna walakum a'malukum. Kami sibukkan diri kami dengan amalan kami, dan kalian silahkan sibukkan diri kalian dengan amalan-amalan ibadah kalian. Ya, kalau memang kalian menganggap agama kalian agama yang benar, sudah, masing-masing kita beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, tidak saling mengganggu. Wa nahnu lahu abidu wa nahnu lahu mukhlisun. Adapun kami adalah orang-orang yang mengikhlaskan iman kami kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tedeng aling-aling, tanpa ada persyaratan. Tidak seperti kalian yang sebentar-sebentar meminta persyaratan kepada Allah, jadikan kami begini, berikan kami manna dan wasalwa. Tolong kasih kami lihat Tuhan atau mendengar Tuhan. Kalau kami tidak, kami mengatakan sami'na wa ata'na wa nahnu lahu mukhlisun. Kami ikhlas iman kami kepada Allah tersebut, ya. Meyakini dengan sepenuhnya, dengan ikhlas dan setulus hati. Kemudian belum selesai juga sampai di sana, ternyata Allah, ya, mengajarkan, menuntun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara berhujjah di hadapan orang-orang Bani Israil, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini. Allah masih lanjutkan lagi tuntunannya, ya, bimbingannya kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara. Pertanyaan ini, ya. Apakah kalian mau mengatakan kepada kami, wahai orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam, dan begitu juga al-asbat, anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam, kanu hudan aw nasara, dulu mereka itu beragama Yahudi atau beragama Nasrani? Tanda tanya di situ, ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada mereka, a antum a'lamu amillah, kalian yang lebih tahu atau Allah? Allah lebih tahu daripada kalian. Allah yang mengatakan dengan terang benderang bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, ya, al-asbat, bahkan Nabi Musa dan Isa, semua agama mereka adalah agama Islam. Ya, mereka mengatakan hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tidak pernah mereka mengatakan mereka orang musyrik, tapi mereka adalah nabi yang memeluk agama yang hanif, yaitu Islam, mengislamkan diri mereka, jiwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Wa man azlamu," dan barang siapa dan siapa lagi yang lebih zalim, mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan kesaksian yang ada padanya, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala? Siapa orang yang lebih zalim di sini? Dia punya bukti-bukti dalam kitabnya, ya, di dalam keterangan-keterangan penjelas yang ada dalam Alkitab tersebut.
yang diberikan pada nabi mereka masing-masing, ya, turun temurun. Mereka memiliki bukti kesaksian bahwasanya ada datang dari Tuhan mereka, yaitu Allah itu sendiri, tentang kebenaran agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan sesungguhnya Allah tidak pernah lalai, tidak pernah lengah dari apa-apa yang kalian kerjakan, ya. Kemudian Allah tutup kembali akhir daripada juz 1 surah Al-Baqarah ini dengan mengulang ayat yang sebelumnya telah dibacakan di ayat 134, ya. Ini persis sama bunyinya. 134 Allah juga mengatakan sebelumnya, tilka ummatun qad khalat, ya, itulah umat-umat yang telah berlalu waktunya, yang telah kita sama-sama ketahui ceritanya, yang telah sama-sama bisa kita ambil hikmah dan ibrahnya. Oleh karena itu, laha ma kasabat, bagi mereka akan diberikan oleh Allah apa-apa yang mereka usahakan, apa-apa yang mereka kerjakan. Yang baik akan mendapat yang baik, yang buruk akan diancam dengan keburukan atau dosa. Walakum ma kasabtum, dan untuk kalian juga halnya sama. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian usahakan. Kalian mau beriman, selamat kalian. Masuk pada Islam, selamat kalian di dunia, begitu juga di akhirat. Tapi nggak mau beriman, silahkan. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian pilih, apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian, wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah SAW dalam ayat ini, tidak pernah akan ditanya terhadap apa-apa yang dahulu pernah mereka kerjakan, ya, atau yang mereka kerjakan orang-orang selain agama Muslim, ya, pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang kemarin sempat kita singgung bahwasanya ayat ini juga di antara asbabun nuzulnya disebutkan tentang rasa sedih Rasulullah SAW yang sangat mendalam ketika teringat akan nasib kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, yang meninggal dalam keadaan tidak memiliki iman kepada iman Islam, karena memang Nabi Muhammad baru lahir, ya, bahkan ayahnya meninggal sebelum beliau masih kecil, ya, dan ibunya juga meninggal ketika beliau masih kecil, atau kalau tidak salah Nabi Muhammad ayahnya meninggal ketika beliau dalam kandungan ibunya, ya. Dan memang banyak riwayat yang mengatakan kalau kedua orang tua Nabi Muhammad tersebut akan menjadi ahli neraka, meskipun kita sampaikan kepada Allah wa alam, ya. Meskipun banyak yang juga membantahnya dan tidak terima dengan pernyataan ini, karena bagaimana mungkin seorang nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu seluruh manusia, bahkan alam jagat raya dan segala isinya ini tidak diciptakan kecuali karena nurnya atau ruhnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin dia keluar daripada sulbi seorang laki-laki yang kafir, laki-laki yang musyrik? Sehingga ini tidak mungkin, tidak logis, karena Nabi Muhammad itu dipilihkan bahkan tempat keluar tempat keluar asal muasal beliau itu dari ayahnya Abdullah, kemudian dari Abdullah berasal daripada Abdul Muttalib yang juga seorang yang terkemuka di zamannya, meskipun agamanya waktu itu entah agama tauhid atau agama orang musyrik juga, tidak ada riwayat yang jelas, ya. Yang jelas Bapak dan Ibu, begitu Nabi Muhammad SAW diceritakan sangat sedih, lalu Allah turunkan ayat ini, nggak usah pikirkan kedua orang tuamu, mereka bukan lagi urusanmu, serahkan semua kepada Allah. Tapi yang jelas, siapa yang beriman akan mendapatkan keselamatan, siapa yang tidak beriman maka nerakalah yang paling pantas untuknya. Mudah-mudahan Allah muliakan juga kedua orang tua kita, insya Allah, dengan surga di sisinya, sehingga kita nanti kelak berkumpul kembali dengan mereka, insya Allah, di surganya Allah.